Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa alihi wa ashabil kiram wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyam. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa yang mengambil MK Manahijul Mufassirin. Mudah-mudahan kita bisa menjalani MK ini dengan baik, efektif, dan bisa kita terapkan ilmunya ketika kita menelaah tafsir-tafsir yang ada beredar di tengah-tengah kita. Namun sebelum itu saya memberikan arahan, antara lain yang pertama bahwa saya mengharapkan ketika kita kuliah, di dalam otak kita, di dalam kepala kita sudah ada informasi atau stock knowledge, cadangan pengetahuan yang kita dapat baik dari YouTube ini ataupun dari informasi-informasi yang lain, sehingga di kelas nanti kita berdiskusi, bukan hanya mendengar penjelasan dosen, tapi di situ adalah pematangan dari informasi yang kita terima sebelumnya. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pengembangan dari apa yang sudah kita ketahui, dan juga bisa berupa sanggahan dari apa yang beredar atau yang saya sampaikan. Adik-adik yang saya muliakan, yang pertama saya akan berbicara tentang makna atau arti dari kata Manahijul Mufassirin. Namun sebelum itu silahkan subscribe dulu agar channel ini bisa berlanjut. Nanti akan saya cek berapa orang yang subscribe. Kalau tidak sejumlah kelasnya, berarti yang mendengar tidak sejumlah yang ada. Dan saya minta juga agar ini didengar sampai akhir, agar pengetahuannya itu tidak terputus. Dan cirinya Anda mendengar ini, Anda bisa memberikan pertanyaan atau komentar seputar apa yang saya sampaikan. Adik-adik yang berbahagia, Manahijul Mufassirin terambil dari dua kata, yaitu manahij dan mufassirin. Manahij adalah bentuk jamak dari kata manhaj yang artinya jalan yang jelas, sedangkan mufassirin adalah jamak dari kata mufassir yang artinya para penafsir atau pelakunya. Dia bentuk fa'il, ya, orang yang melakukan penafsiran itu disebut mufassirun. Kalau jamak maka disebut mufassiruna, pakai waw dan nun atau ya dan nun, tergantung dengan kondisi kalimatnya. Jadi mufassirin atau mufassirun adalah jamak dari kata mufassir. Adik-adik, setiap mufassir itu memiliki metode dan manhaj tersendiri, tergantung dengan kecenderungannya, ya. Ada yang bertumpu pada uraian balaghah karena dia seorang sastrawan. Dia mungkin akan melihat sisi kemukjizatan bahasanya, lugawinya, fasahanya, bayannya, badi'nya, susunan kalimatnya. Kemudian ada juga yang bertumpu pada pembahasan fikih karena memang backgroundnya seorang yang banyak mengerti tentang hukum Islam. Ini bisa berorientasi nantinya kepada bagaimana menyimpulkan sebuah hukum yang ada di dalam sebuah ayat. Ada juga yang bertumpu pada aspek tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran sesuai riwayat yang diterima. Itu bisa jadi dari Al-Quran sendiri karena Al-Quran menafsirkan Al-Quran, bisa jadi dari hadis Nabi, yaitu hadis menafsirkan Al-Quran, atau qaulus sahabat, ungkapan sahabat terhadap makna Al-Quran, karena diketahui bahwa mereka banyak mengetahui tentang di mana Al-Quran turun, kepada siapa Al-Quran turun, kapan turunnya Al-Quran, di langit apa di bumi dia turun, dan sebagainya, ya.
Kalau saya katakan tadi di langit turun, ya ada ayat yang turun di langit, yaitu ketika Nabi SAW bermi'raj, maka di sana Allah pertemukan dengan para nabi dan Nabi disuruh menanyakan kepada para nabi-nabi terdahulu tentang apa yang terjadi di masa mereka. Ada juga yang bertumpu pada kekuatan logika atau rasional, filosofis. Ada juga yang berlebih-lebihan di dalam mentakwilkan Al-Quran, artinya menggunakan pendekatan serampangan, pendekatan bebas di dalam memahami Al-Quran, sehingga maknanya menjadi berantakan sekali. Kadang-kadang ayat Al-Quran itu bukan tambah jelas, tapi kemudian malah terkotori maknanya oleh pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Ada yang menggunakan riwayat Israiliyat, yaitu riwayat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani, yang di dalamnya mengandung khurafat, mengandung cerita-cerita yang tidak benar, ya. Ada yang mentakwilkannya berlebihan sampai keluar dari konteks linguistiknya. Nah, ini semua adalah bagian yang akan kita pelajari. Sengaja disajikan agar yang benar tampak terlihat benarnya dan yang salah juga tetap terlihat kesalahannya. Dengan demikian kita bisa memilih mana tafsir yang bisa digunakan sebagai panduan dan mana yang tafsir yang diabaikan saja, karena memang metode yang digunakan adalah metode yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik karena lalai ataupun karena memang disengaja oleh mufassirnya yang memiliki kecenderungan ingin merusak akidah Islam. Kita ketahui adik-adik sekalian bahwa kajian tentang Al-Quran itu memang sangat menarik, diminati oleh oleh anak-anak muslim, oleh kaum muslimin sendiri, dan diminati juga oleh orang-orang di luar Islam, sehingga banyak sekali dan kaya sekali tentang kajian kitab suci kita ini. Mungkin kalau kita presentasikan kajian tentang Al-Quran lah yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para ilmuwan. Itu saja saya kira sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa membuat kita termotivasi untuk mempelajari lebih dalam tentang manhaj para mufassir dari masa ke masa yang telah mereka terapkan, dengan melihat mereka bertumpu pada apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.